Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi pilihannya Selamat malam. sambil nunggu temennya ya. Insya Allah. Kalau saya ngecek di tugas kamu kemarin, ya hampir semuanya sudah ini ya. Sudah upload tugas ya, tapi masih ada beberapa yang seperti nggak peduli dengan e-learning gitu ya. Apa dia nggak tahu atau nggak gabung grup boleh ya. Ya pokoknya saya prinsipnya saya ngajarnya sesuai dengan aktivitas kamu, ngasih nilainya nanti sesuai dengan aktivitas e-learning ya. Kalau saya cek di e-learning, Izin Pak, ini Pak mau nanya Pak, misalkan alat udah seminggu lebih belum datang, tugas yang itu gimana Pak? Bisa nyusul Pak? ya tugas apa? Kalau alat untuk praktikum ya, alatnya untuk praktikum. Yang pakai alat langsung Pak. Rekam. Kalau sebenarnya sih kalau yang saat itu kamu pakai Bisa Pak, boleh pakai simulator Pak. aja. Ya, Pak. Jangan beli yang akunnya luar negeri ya. Beli di Hong Kong itu rizkinya Pak, lama nyampe. Nyari yang murah dari luar negeri nah. Enggak Pak, 300 udah seminggu lebih belum nyampe. Jadi jangan cuma cari harga murah. Oke, Ya, Pak, ya, Pak. dari hari ini ada di link, jadi pastikan semua link di e-learning itu kamu klik ya. Nanti ketahuan siapa yang sudah mengklik link yang ada di e-learning itu, baik yang isinya materi ataupun video ya. Video terus kamu klik juga tuh ya. Terus kamu bukanya gabungnya di Zoom meeting ini ngeklik yang ada di e-learning ya. Sekarang yang ada di WA saya bikin nggak bisa diklik ya. Maksudnya Pak, supaya saya bisa detect itu. Jadi sebagai absen ya, kamu yang gabung Zoom, ngeklik dari e-learning berarti kamu absen ya. Nanti tercatat, nanti kelihatan nanti. Nanti ada centang hijaunya ya. Kalau kamu gabung Zoom-nya dengan mengklik link yang ada, ngeklik yang lain ya, ngeklik yang pertemuan 3, jangan yang pertemuan di atasnya ya. Maka kamu akan terabsen nanti tidak oleh aplikasi e-learning Bina Dharma SID-nya ya. Jadi kamu harus masuk ke Zoom meeting, mengklik ini ya, mengklik yang ada di pertemuan 3 ya. Jangan salah juga pertemuannya, harus sesuai dengan ini. Nah ini ya, kamu harus mengklik ini ya. Ada nggak yang tadi masuknya nggak mengklik ini? Kalau masih ada silakan leave, masuk lagi, buka e-learning dulu baru klik ini ya. Oke, kalau sudah berarti nanti akan terabsen kamu. Otomatis saya bisa tahu nih siapa yang gabung e-learning sama tidak. Kalau sebelumnya kemarin saya pening ngecek siapa nih absen, harus saya capture satu-satu, pening saya. Kalau dengan saya masukkan di Moodle ini, saya enggak perlu pening gini, nanti kelihatan nanti. Kalau kamu centang biru di link Zoom meeting kuliah 2 ini, kuliah berapa saya? Kuliah 3 ya? Sorry. Kuliah 3 ya? Sorry. Kok kuliah 2 ya? Kuliah 3 harusnya. 3. Sekarang kuliah 3 nih. Ya kan, kamu kuliah ketiga nih? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, ini salah ini. Minggu ketiga. Salah keterangannya aja ya. Ini kuliah 3 nih semua. Oke, jadi itu. Lihat jam. Sekarang materi kita hari ini adalah kita akan mendalam konsep apa itu platform ya, platform Arduino ya. Jadi pertama pengertian apa itu platform ya. Kamu mungkin sudah sering mendengar apa itu istilah platform atau framework gitu ya. Apa bedanya ya? Kalau framework itu hanya mengacu pada perangkat lunak, software. Kamu kalau bikin web biasanya frameworknya pakai apa kalau bikin web kamu? Framework untuk mengembangkan web, aplikasi web? Laravel Pak. CI Pak. Laravel. Kalau yang favorit itu Z framework atau pakai C Code Igniter ya. Nah, C framework itu yang paling populer sekarang, paling banyak digunakan. Jadi kalau banyak yang digunakan biasanya handal ya, frameworknya biasanya handal.
Tuh. Bahkan kalau kamu mengembangkan mobil, kalau saya malah pakai framework yang coba ada nggak yang pernah ketemu nih framework ya? Frameworknya sangat unik ya. Namanya Codular. Nih, contohnya ya. Nah, bisa untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile ini ya. Tidak perlu install apapun ya, cukup buka webnya aja, alamatnya di codular.io, langsung daftar akunnya, bisa bikin mengembangkan mobil. Dan ini keren ya. Saya nunjukkan ini karena ini keren. Lihat, dia bisa mendeteksi banyak sensor. Yang sensor ini berhubungan dengan IoT juga ya, dengan mata kuliah kita nih. Lihat, accelerometer. Nah, accelerometer ini standar lah di pengembang aplikasi mobil pasti ada ya. Nah, barcode-nya ada nih, jarang barcode ini. Nah, ini sini ada nih. Fingerprint. Nah, fingerprint ada dia. Jadi karena bikin program fingerprint pakai HP menggunakan framework Codular ini sudah disediakan. Mudah sekali. Kalau kamu mau belajar tutorialnya banyak sekali orang yang ngajari di YouTube ya. Cari yang tutorial berbahasa Indonesia ya. Karena kebanyakan di YouTube berbahasa India. Pening masih sama negeri tidak ngerti. Karena ini yang ngembangkan orang India nih. Tapi yang berbahasa Indonesia banyak yang sudah bikin ya. Saya nanti juga sudah berhasil bikin aplikasi e-dokumen ya. Nah, ini nanti mungkin kalau udah berhasil nanti saya upload di YouTube jadi juga ya. Nah, ini jadi framework ya. Jadi framework itu ada banyak macamnya, tapi intinya framework adalah mengacu untuk pengembangan perangkat lunak ya. Nah, contohnya kalau untuk web developer bisa pakai Y framework, pakai C framework. Ya, untuk mobile programming bisa banyak, bisa pakai Android Studio ya kalau yang pakai coding ya. Kalau yang saya bilang tadi Codular itu yang sejenis Codular itu, jadi itu namanya yang saya tunjukkan tadi nih, itu adalah pemrograman dengan bahasa pemrograman berbasis blok ya, seperti ini codingnya. Ada yang pernah lihat belum? Ini di Bina Dharma belum diajari memang. Saya sudah minta berkali-kali sama bagian pelatihan ini, saya mau ngasih pelatihan gratis nih. Ini kayak gini codingnya. Oh keren kan? Tidak pakai coding yang pakai teks yang kamu kalau nggak hafal perintahnya pening itu nggak. Nah, jadi berbasis blok. Ada banyak sih selain Codular, bisa pakai app inventor ya, atau tankable.com bisa juga ya. Nah, tapi Codular ini saya temukan yang paling baru dikembangkan, versi terakhir ini 2019 baru dibuat kemarin ya. Dan dia fiturnya sangat banyak, fitur perintah yang sudah disediakan ya, jadi kita tinggal pakai saja gitu ya. Nah, itu pemrograman atau framework pemrograman mobile berbasis blok coding ya. Nah, jadi pemrogramannya berbasis blok. Kayak masang puzzle itu kita codingnya. Tuh. Nah, terus platform itu memungkinkan suatu software untuk running. Ya, jadi kalau platform itu karena adanya hardware, jadi dia menyediakan ruang ya di mana software itu bisa jalan gitu ya. Sedangkan framework tidak, karena framework ini fokusnya di perangkat lunak ya, utamanya di desain gitu ya, desain aplikasi ya. Nah contohnya adalah kalau platform itu ya Java ya, kalau kamu belajar Java programming ya, itu platform karena Java ini dia menyediakan mesin yang memungkinkan aplikasinya bisa jalan di berbagai sistem operasi ya. Jadi Java yang kalau kamu bikin coding Java, kamu jalankan di Windows, atau kamu jalankan di Linux, bahkan di iPhone sekalipun, itu tidak perlu merubah codingnya ya, jadi bisa jalan di mesin manapun. Itu karena dia punya mesin virtual tadi. CI, nah sudah kita sebut tadi contohnya ya, YI itu untuk platform untuk web programming ya. Platform adalah unsur penting dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi dengan platform tuh kita bisa memotong jalur desain perangkat lunak yang kalau basicnya itu kamu harus belajar perintahnya per baris gitu ya, sintaknya harus benar. Nah, dengan platform tuh itu bisa dipotong ya. Kamu bisa menggunakan biasanya paket-paket yang sudah ada di situ sehingga kamu bisa lebih cepat dalam mengembangkan perangkat lunak. Itu. Nah, sedangkan Arduino, nah ini sebuah platform yang sangat spesifik untuk microcontroller ya. Dia mempunyai banyak pengertian ya. Yang pertama pengertiannya adalah salah satu microcontroller keturunan AVR. Nah, ini merujuk ke chips IC chips yang digunakan ya, menggunakan produk dari AVR gitu ya. Bahasa yang digunakan dalam Arduino adalah bukan assembler ya.
Jadi Arduino sebenarnya sudah versi lanjut dari microcontroller ya. Microcontroller yang sebelum Arduino yang juga populer digunakan tuh pemrogramannya dengan assembler ya. Ya, yang dulu IC-nya apa ya? Saya sudah lupa, tapi ada dulu. Saya pernah ketemu anak siswa D3 itu masih gunakan itu gitu ya. Dia pakai assembler ya. Kalau Arduino ini sudah dibuat library-nya oleh perusahaan Arduino-nya nih. Jadi Arduino nama perusahaan sebenarnya. Itu menggunakan bahasa C gitu ya. Jadi ada library-nya sendiri gitu ya. Arduino adalah microcontroller yang menggunakan chips AVR dari Atmel yang sering digunakan adalah keturunan Atmega. Jadi ini kalau definisi Arduino berdasar chipset atau IC yang digunakan ya. Arduino adalah microcontroller dan microcontroller secara singkat adalah sebuah sistem komputer yang fungsional dalam sebuah chipsnya. Jadi dia sebenarnya sudah bisa kita katakan sebagai sebuah mikrosistem komputer ya dalam sebuah chips Atmega tadi ya, karena di dalam chipsnya itulah sudah ada prosesornya gitu ya yang untuk mengendalikan perintah-perintah yang kita jalankan kan. Terus kita membuat perintah hitung-hitungan kan bisa di situ, mau plus, kurang, bagi, kali ya bisa di situ ya. Buat rumus di situ bisa itu di program Arduino-nya itu. Nah, karena itu kalau kemarin ada yang bertanya di forum itu di mana program Arduino-nya tuh disimpan. Ya, kalau kita membuat Arduino-nya dengan developernya ya, dengan developernya Arduino ya, terus kita uploadkan ke Arduino, maka ya tersimpan di dalam chipsetnya itu ya, di chipset IC Atmega itulah ya. Jadi dalam Atmega-nya itu ya ada prosesor, ada memori ya. Nah, memorinya juga ada media penyimpannya kayak flash disk kamu itu ya. Tapi tertanam di dalam satu chips gitu ya. Nah, tentu kapasitasnya nggak sebesar flash disk yang kamu punya gitu ya. Karena itu program Arduino yang kita tulis itu batasannya biasanya hanya sekitar berapa mega itu ya. Ada batasannya itu. Kalau kamu browsing ada tuh batasan besarnya file program yang bisa kita tulis di Arduino ya. Tuh, di dalamnya sudah ada prosesor, memori, input output, dan bisa dibilang bahwa microcontroller ini adalah komputer dalam versi mininya. Itulah kenapa bisa kita sebut sebagai sistem komputer, karena di dalamnya sudah tertanam itu prosesor, memori, input, output ya. Ya kan kita bisa mengendalikan outputnya, bahkan kaki-kakinya kelihatan jelas ya. Inputnya ada ya. Tuh. Kita pasangi jaringan bisa ya, pakai USB gitu kan. Bahkan kita tambahi dengan perangkat WiFi, dia bisa terkoneksi jaringan dengan mudah. Oke. Nah itu Arduino. Berikutnya, nah masih ada lagi nih pengertiannya. Karena ukurannya kecil, maka microcontroller ini sering digunakan untuk mengendalikan rangkaian elektronik. Nah, jadi sebenarnya di berbagai perangkat elektronik yang kita pakai sehari-hari di mana tuh menggunakan chipset ini sebagian besar yang dibuat oleh pabrik ya. Karena chipset ini murah kalau hanya beli IC-nya aja tuh. Termasuk di perangkat MP3, DVD, televisi, AC, nah ya. Pada pembuatan proyek yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya robot, alarm dan sebagainya. Smart home misalnya. Microcontroller difungsikan sebagai yang otaknya ya, dia yang mengendalikan perangkat-perangkat yang berhubung ya. Oke, ini Arduino sudah paham, sudah. Cuman ini salah satu jenis Arduino yang dikenal ya, yaitu Arduino Uno ya. Karakteristiknya dia jumper untuk inputnya ini input ya, di sini input, di sini output gitu ya. Itu kakinya jelas ya, dan dia sudah disediakan gitu ya. Karena ada bentuk Arduino yang lain. Nah ini bahkan kakinya lebih banyak nih. Kali ini kaki ada 54 pin nih. Arduino dirancang untuk proyek yang lebih kompleks. Ini kalau misalnya kamu mau bikin Arduino untuk mengendalikan banyak sensor misalnya, nah butuh pakai yang ini ya. Arduino Mega ini yang memang yang paling speknya paling besar deh. Dia mungkin punya lebih besar gitu ya, punya speed yang lebih kencang juga sehingga dia bisa mengendalikan banyak perangkat. Oke, nah kalau ini Arduino Nano ini versi Arduino yang mini gitu ya, sangat kecil. Kamu bisa lihat di sini kakinya nggak ada mau memasang program di sini, kamu harus membuat rangkaiannya harus solder sendiri ya, harus bisa nyolder kamu. Ini cuma ada sambungan ini USB ini, ya.
macam USB. Nah, tapi dia ada keuntungannya, yaitu sangat kecil. Jadi kalau di sisi misalnya kamu mau bikin project apa kendaraan, ya. Jadi kalau dimaling dia install HP kamu misalnya gitu kan, atau bisa mengirimkan sinyal GPS misalnya gitu kan, atau bisa juga teriak di jalan bunyi sirine, ya. Atau bahkan kalau kamu SMS misalnya kontak nanti mesinnya bisa mati, nah itu kita menggunakan ini karena barangnya kecil bisa di sisi tempat ya. Nah, tentu tadi ini kakinya lebih kecil, lebih ringkih gitu, kakinya lebih Halo. Surya. Pak ngelek, Pak. Suaranya nggak ada. Itu baru masuk. Nah, sudah terhubung lagi ya? Ya, Pak. Halo? Ya, sudah, Halo. Pak. Sudah ada, Pak. Ya. Ya kalau jam segini sebenarnya kendalanya kita di jaringan itu sibuk jaringan jam segini ya. Iya, Banyak padat, orang Pak. pakai internet tapi jam segini. padat. Ya. Ya, harap maklum aja. Kita pakai aplikasi yang gratis juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya punya satu ebook lagi sebenarnya. Coba ini saya share lagi ya. Yang isinya tentang contoh-contoh project dengan Arduino ya. Saya share screen lagi dulu. Apakah sudah kelihatan layar saya? Belum. Ya, Sudah, Pak. sudah. Nah, kelihatan ya sekarang ya. Nah, ini. Nanti ini saya share juga boleh. Ini hanya 39 halaman. Ini ada banyak contoh-contoh project Arduino. Keren ini. Dari yang paling simpel gitu ya. Jadi projectnya lengkap. Sudah ada sketnya ya. Terus ada codingnya. Ini ada. Jadi misalnya jawaban tugas pertama kamu kemarin ya. Membuat lampu 3. Nah, kalau kamu kreatif, sekalian projectnya itu bikin apa? Ini contohnya traffic light, lampu lalu lintas. Nah, ada kan lampu lalu lintas 3 ya. Ada merah, ada kuning, Merah, ada kuning, hijau. hijau. Nah, simple itu ya. Blok diagramnya tidak rumit ya. Tinggal ngembangkan aja kemarin. Kalau kemarin lampunya 1 kan. Nah, ini di seri ya, di rangkai seri. Ke sini tambah lampu yang satunya lagi kuning misalnya, ini hijau, kuning, ini merah. Nah, terus ujung inputnya taruh di kaki-kaki yang berbeda ya. Kaki yang berbeda, terus ujungnya sini kasih ke ground nih boleh nih. Ke ground ini yang ground ini juga gunanya untuk input supply ya, supply dayanya ya. Oh ya, kalau lampu ini ada kakinya beda loh ya. Ada plus minnya ya. Yang plus itu biasanya nggak panjang ya. Kakinya dia panjang pendek biasanya. Nah, yang panjang itu untuk arus plusnya ya. Kalau terbalik mudah putus biasanya. Ini lampu LED-nya nih. Nanti ini saya share juga boleh. Kalau mau coba kakinya 567 boleh. Definisikan nama kakinya. Nah, ini bikin variabelnya itu sesuai dengan kebutuhannya juga ya.
Misalnya kita butuh variabel untuk mengkoneksikan kaki ke lampu, ya. Lampunya ada 3, warna green, hijau, kuning, yellow, ya, merah, red. Nah, kita bikin variabelnya sesuai dengan kebutuhannya juga, gitu ya. Jadi jangan bikin variabel, jangan hanya A, B, C, atau X, Y. Nah, jangan ya. Nanti orang lain yang baca program kamu bisa pening ya. Jadi harus disesuaikan dengan itu ya. Bikin programnya itu ya. Masih ini recordnya masih jalan. Oke. Terus nanti ini saya share boleh nanti kalau kamu ini ya. Ini banyak contoh-contoh project yang ini. Oke, nah sekarang kalau ada pertanyaan langsung boleh lah ya. Untuk tugas hari ini saya minta kamu jadi supaya siapa tahu nanti kamu tuh ada yang terinspirasi ya, pengen mendalami nian sampai bikin project yang bahkan kalau perlu berguna untuk tugas akhir kamu gitu ya. Jadi saya minta kamu mencari tulisan atau paper ya, paper ilmiah ya, yang bentuknya harus jurnal ya, sebisa mungkin jurnal ya, paling nggak proceeding lah ya, di internet ya, yang berisi tema penelitian tentang Arduino atau riset yang objeknya menggunakan atau membahas Arduino microcontroller ya, dalam pengembangan platformnya maupun terapannya. Jadi boleh teoritisnya ya, pengembangan platform Arduino-nya ya, boleh terapannya ya. Ya, terapannya yang luas bisa di IoT. Nah, kalau bisa langsung ke itu boleh. Project yang simple smart home misalnya gitu ya. Boleh, atau untuk sistem security misalnya, boleh. Buatlah review tentang jurnal tersebut. Jadi kalau sudah dapat jurnalnya, kamu browsing